Pada suatu masa, tatkala Baghdad berada dalam masa kemakmuran di bawah pemerintahan Sultan Harun al-Rashid yang termasyhur adil bijaksana, datanglah 10 orang asing dari negeri seberang lautan. Mereka berpakaian megah, berjubah panjang berwarna ungu dan biru tua, dihiasi benang emas yang berkilau di bawah cahaya mentari. Di tangan mereka tergenggam tongkat kayu cendana, di dada tersemat tanda salib perak, dan di bibir terlukis senyum yang tampak ramah namun mengandung tipu muslihat. "Wahai Sultan yang agung," kata pemimpin mereka dengan suara berat dan dalam, "kami datang membawa cahaya dari langit, kebenaran yang menembus segala kebodohan umat. Biarlah kami tunjukkan mukjizat yang tiada sanggup dilakukan manusia biasa." Sultan Harun yang terkenal lembut hatinya kepada tamu mempersilahkan mereka masuk ke balairung istana. Maka diperlihatkan nyala oleh para pendeta itu berbagai keajaiban yang tampak luar biasa bagi mata awam. Satu di antara mereka menyalakan api dari telapak tangan. Seorang lagi membuat kendi air melayang-layang di udara. Ada pula yang menuliskan huruf bercahaya di atas pasir dan berkata bahwa itu adalah tanda dari langit. Rakyat yang berkumpul di halaman istana berdecak kagum. Beberapa menunduk, ada pula yang berseru, "Mereka ini orang suci, mereka datang membawa wahyu." Maka tersebarlah kabar ke seantero kota bahwa Baghdad telah kedatangan orang-orang ajaib yang lebih mulia dari segala ulama. Namun di balik tirai yang menghadap ke taman istana, tampaklah seorang lelaki berjubah lusuh tengah mengamati segala peristiwa itu sambil tersenyum simpul. Ia tidak terperanjat, tidak pula kagum. Dialah Abu Nawas, penyair yang dikenal licik tapi jujur, jenaka tapi bijak. Sore itu, tatkala rakyat masih membicarakan keajaiban para pendeta itu, Abu Nawas duduk di kedai teh dekat pasar sambil menghembuskan asap rokok dari daun kurma kering. Seorang sahabatnya bertanya, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau terpesona oleh mukjizat para tamu sultan itu?" Abu Nawas tertawa pelan, matanya bersinar nakal. "Mukjizat, katamu. Bila kendi bisa terbang, mungkin karena tali halus tak terlihat. Bila api keluar dari tangan, mungkin ada minyak di sela jari. Aku pernah melihat tukang sulap di pasar melakukan lebih hebat dari itu, dan ia hanya meminta 2 keping dirham." Kabar tentang pandangan Abu Nawas sampai pula ke telinga Sultan. Maka pada keesokan harinya, Sultan memanggilnya ke istana. "Wahai Abu Nawas," sabda Baginda, "apakah benar engkau meragukan orang-orang suci dari negeri jauh itu?" Abu Nawas menunduk dengan sopan, lalu berkata, "Hamba tidak meragukan kesucian tuanku, hamba hanya ingin tahu, apakah kesucian itu datang dari langit atau dari saku baju mereka?" Sultan mengerutkan kening namun tersenyum karena mengenal tabiat Abu Nawas yang selalu berbicara dengan teka-teki. "Baiklah," titahnya. "Bila engkau sanggup membuktikan bahwa mereka bukan orang suci, maka akan kuhadiahi 1000 dinar emas. Tetapi bila engkau gagal, akan kuhukum engkau bekerja di dapur istana seumur hidup." Abu Nawas menangkupkan tangan dan menjawab dengan tenang, "Daulat tuanku, bila tipu daya mereka setebal tirai malam, izinkan hamba menyingkapnya dengan cahaya fajar." Dan demikianlah awal mula kisah besar itu. Rakyat mulai resah karena Sultan tampak terpengaruh oleh para pendeta yang manis lidahnya. Mereka mulai mempengaruhi hukum, mengatur ibadah, dan menuduh rakyat Baghdad sesat karena tak mengikuti ajaran mereka. Namun di antara kegelisahan yang melanda kota, hanya satu orang saja yang tetap tersenyum tenang, yaitu Abu Nawas, si bijak jenaka yang tengah menyiapkan siasat licik untuk menelanjangi kebohongan 10 pendeta palsu itu di hadapan seluruh negeri. Beberapa hari berlalu sejak 10 pendeta itu tiba di Baghdad. Setiap pagi, mereka berkumpul di balairung istana, menebar kata-kata manis bagai madu yang menetes dari bibir ular. Mereka bicara tentang surga dan neraka, tentang cahaya dan kegelapan. Namun di sela ucapnya, mereka menuding rakyat Baghdad sebagai kaum yang tersesat dan bodoh. Sultan Harun al-Rashid, yang berhati lembut namun mudah terpesona oleh keajaiban, mulai goyah keyakinannya. Tiap kali para pendeta itu memperlihatkan mujizat, wajah Sultan bersinar, sementara para menteri menunduk kagum, tak berani menentang. Hanya satu orang di antara mereka yang tidak tunduk, Abu Nawas, si penyair berlidah tajam.
Pada suatu siang, ketika pendeta-pendeta itu berkeliling pasar dan memperlihatkan tipu daya mereka di hadapan rakyat, Abu Nawas mengikuti dari kejauhan. Ia memperhatikan setiap gerak dan langkah dengan mata elang dan hati yang sabar. Ia melihat bagaimana seorang pendeta membuat air berubah menjadi anggur dengan meneteskan bubuk merah ke dalam kendi yang sudah disiapkan. Ia melihat seorang lainnya menyembuhkan orang buta dengan menukar posisi antara dua anak kecil. Yang satu pura-pura buta, yang satu benar-benar sehat. Semua itu permainan tangan, tipuan mata, dan kepandaian bersendiwara. Abu Nawas menatap mereka lama-lama lalu tertawa kecil sambil berkata dalam hati, "Ah, andai tipu daya itu bisa dijual, tentu mereka sudah menjadi saudagar kaya, bukan pendeta suci." Menjelang senja, Abu Nawas pun menghadap Sultan. Di hadapan singgasana yang gemerlap, ia menundukkan diri dan berkata, "Daulat tuanku, ampun seribu ampun. Hamba telah menyaksikan mujizat para tamu baginda. Namun, izinkan hamba berkata dengan jujur, bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah keajaiban dari langit, melainkan permainan tangan dari bumi." Sultan terdiam sejenak lalu menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Abu Nawas," titahnya, "hati-hatilah dengan ucapanmu. Mereka datang membawa nama Tuhan. Jika engkau menuduh mereka dusta, engkau menanggung dosa besar bila salah." Abu Nawas menangkupkan kedua tangannya, menunduk rendah. "Hamba tahu tuanku, namun bila kebenaran tak boleh diucapkan karena takut, maka dusta akan beranak pinak tanpa lawan." Sultan menghela napas panjang. Ia mengenal tabiat Abu Nawas, licik namun jujur, suka bermain kata namun tidak berbohong. Maka beliau berkata dengan suara berat, "Baiklah, buktikan ucapmu Abu Nawas. Bila benar mereka pendusta, aku akan memuliakanmu. Tetapi bila engkau salah, aku akan memerintahkan agar engkau mengupas bawang di dapur istana sampai matamu tak sanggup menangis lagi." Mendengar itu, Abu Nawas tertawa pelan. "Hamba lebih rela memerah air mata karena bawang daripada melihat Baghdad ditipu oleh manusia berserban palsu. Beri hamba waktu 3 hari tuanku. Dalam 3 hari, kebenaran akan menampakkan wajahnya." Sultan mengangguk setuju. Maka keluarlah Abu Nawas dari balairung istana, menembus lorong kota yang mulai diselimuti senja. Di wajahnya terlukis senyum licik yang hanya dimiliki orang yang telah menyiapkan jebakan. Ia mendatangi para tukang sihir, pedagang pasar dan anak-anak kecil yang lincah bermain di jalan. Dari mereka, ia belajar berbagai trik sulap dan rahasia tipuan mata. Ia meminjam benda-benda sederhana, kendi, tali, cermin dan sedikit serbuk merah. Kalau mereka menipu Sultan dengan kebohongan, maka biarlah aku membalas dengan kebenaran yang tampak seperti tipuan. 3 malam berlalu, dan pada malam ketiga, Abu Nawas duduk sendirian di kamarnya yang sempit. Di hadapannya terbentang kertas dan pena bilu angsa. Ia menulis sesuatu dengan tenang, mungkin puisi, mungkin rencana, mungkin doa yang berbungkus tawa. Lalu ia berkata perlahan, "Bila kegelapan menutupi langit, jangan salahkan malam. Kadang mata manusia hanya perlu cahaya kecil untuk tahu mana bintang, mana bara." Dan dengan itu, Abu Nawas pun bersiap menghadapi para pendeta di hadapan Sultan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kelicikan yang lebih tajam dari pedang dan lebih terang dari lampu minyak di malam yang pekat. 3 hari telah berlalu sejak Sultan memberi izin kepada Abu Nawas untuk membuktikan kebenarannya. Maka pada pagi hari keempat, terdengarlah kabar ke seantero Baghdad bahwa Abu Nawas akan mengadakan majelis kebenaran di balai istana. Rakyat pun berduyun-duyun datang, dari penjuru pasar hingga dari kampung di tepi Sungai Tigris, ingin menyaksikan bagaimana kelicikan lidah penyair itu menantang 10 pendeta yang mengaku membawa cahaya dari langit. Balairung istana pun ramai bagai lautan manusia. Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasana emasnya, dikelilingi wazir dan pengawal. Di hadapan beliau berdiri 10 pendeta dengan jubah megah, sedangkan Abu Nawas dengan pakaian lusuh dan sorban miring berdiri di tengah aula membawa sebatang tongkat bambu seadanya. Senyumnya lebar, matanya berkilat penuh akal. "Wahai tuanku dan hadirin sekalian," katanya dengan suara lantang namun jenaka, "hamba hanyalah seorang pengemis ilmu, bukan orang suci. Namun hari ini izinkan hamba bertanya kepada 10 tamu agung yang katanya datang membawa kebijaksanaan langit.
Jika mereka sungguh-sungguh utusan kebijaksanaan, niscaya 3 pertanyaan hamba ini takkan membuat mereka gentar. Sultan mengangguk, mempersilahkan. Para pendeta menatap dengan sinis, merasa direndahkan oleh seorang pengemis berjubah lusuh. "Baiklah," kata pemimpin mereka dengan suara berat. "Ajukan pertanyaanmu, wahai orang kecil. Kami akan menjawab dengan kebijaksanaan yang engkau takkan sanggupi mengerti." Abu Nawas menunduk sedikit, tersenyum, lalu mengangkat tongkatnya ke udara. "Pertama," katanya, "beritahulah hamba, di manakah letak tengah dunia ini?" Para pendeta saling berpandangan, lalu pemimpin mereka menjawab dengan nada tinggi. "Tengah dunia adalah di mana kami berdiri, sebab cahaya kebenaran berpusat pada kami." Rakyat di balairong istana mulai berbisik-bisik. Beberapa menahan tawa. Abu Nawas menggeleng pelan. "Ah, betapa sombongnya jawab itu," katanya lembut. "Padahal tengah dunia dapat ditentukan oleh siapapun. Cukup tancapkan tongkat di tanah dan katakan, 'Inilah tengah dunia bagiku.' Karena di mana manusia berdiri, disitulah pusat kehidupannya." Sultan tersenyum kecil mendengar kebijaksanaan yang sederhana namun dalam itu. Abu Nawas melanjutkan dengan pertanyaan kedua. "Baiklah, sekarang katakanlah kepadaku, berapa jumlah bintang di langit?" Para pendeta kembali saling berpandangan, merasa pertanyaan itu remeh namun mustahil dijawab. Seorang di antara mereka berkata dengan sombong, "Jumlahnya tak terhitung, hanya Tuhan yang tahu." Abu Nawas menepuk tangan dan berkata riang, "Benar sekali, maka mengapa kalian mengaku membawa semua kebijaksanaan dari langit, bila satu bintang pun tak sanggup kalian hitung? Adakah kebijaksanaan sejati datang dengan mulut besar dan mata yang tak pernah menatap ke atas?" Rakyat tertawa. Suara riuh bergema di balai irung, sedangkan wajah para pendeta mulai berubah merah. Namun mereka menahan amarah karena masih berdiri di hadapan Sultan. Abu Nawas menunduk, pura-pura hormat, lalu mengajukan pertanyaan ketiga. "Pertanyaan terakhir, wahai para pendeta bijaksana. Beritahulah hamba, apakah yang paling berat di dunia?" Pemimpin para pendeta menjawab cepat, "Gunung." Yang lain menimpali, "Besi." Yang ketiga berseru, "Air lautan." Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berkata tenang, "Tidak, wahai para tamu agung. Yang paling berat di dunia bukanlah gunung, bukan besi, bukan pula air lautan. Yang paling berat adalah janji yang tidak ditepati dan kata-kata bohong yang disembunyikan dalam jubah suci." Seketika, suasana balairung senyap. Hanya terdengar desahan kecil dari rakyat yang kini menatap Abu Nawas dengan kagum. Sultan Harun menatap para pendeta dengan mata tajam, namun belum berkata apa-apa. Sementara Abu Nawas menunduk hormat dan berkata lirih, "Demikianlah 3 pertanyaan sederhana dari hamba. Jika mereka menjawab dengan rendah hati, hamba akan memuliakan. Namun jika jawaban lahir dari kesombongan, biarkanlah rakyat sendiri yang menilai di mana letak kebenaran." Rakyat Baghdad pun bersorak perlahan, lalu tertawa beramai-ramai. "Abu Nawas benar, lidahnya tajam tapi hatinya lurus," seru seseorang dari kerumunan. Para pendeta diam 1000 bahasa, dan Sultan hanya berkata dengan nada datar, "Besok pagi, aku ingin melihat satu bukti lagi, Abu Nawas. Bila engkau sanggup menunjukkan bahwa keajaiban mereka hanyalah siasat, maka takkan ada lagi tempat bagi kepalsuan di istanaku." Abu Nawas menunduk, tersenyum tipis. "Daulat tuanku, besok pagi hamba akan membuka tirai malam mereka agar semua orang tahu, tidak semua yang bercahaya itu datang dari langit. Kadang hanya pantulan pelita di cermin yang kotor." Dan malam itu, Baghdad kembali berbisik tentang kecerdikan Abu Nawas. Rakyat menanti pagi dengan harapan, dan 10 pendeta beristirahat dengan hati gelisah, karena pertama kalinya mereka merasa takut kepada seorang manusia yang hanya bersenjata akal dan tawa. Keesokan paginya, matahari Baghdad terbit dengan cahaya keemasan. Rakyat telah memenuhi halaman istana sejak fajar, menanti pertemuan yang dijanjikan Abu Nawas. Balairung tampak semarak,
namun udara di dalamnya menegang bagai tali busur yang direntang. Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wibawa yang tenang, dikelilingi wazir, pengawal, dan para ulama. Di hadapan beliau berdiri 10 pendeta berwajah angkuh, berbusana indah, namun kini tampak sedikit gelisah. Dan di antara mereka berdirilah Abu Nawas, sederhana, bersorban miring, tangan menggenggam tongkat bambu yang sama seperti kemarin. "Wahai Abu Nawas," titah Sultan, "hari ini engkau berjanji hendak memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya. Katakanlah, apa yang akan engkau lakukan?" Abu Nawas menunduk, sopan. "Daulat tuanku, hamba tidak akan melakukan apapun, melainkan hanya memohon kepada para tamu agung ini agar mereka menunjukkan satu saja mukjizat sejati di hadapan tuanku dan rakyat Baghdad, tanpa alat, tanpa tabir, tanpa tipu daya." Sultan mengangguk, lalu menoleh kepada para pendeta. "Benarkah kalian memiliki mukjizat dari langit, sebagaimana kalian katakan?" Pemimpin para pendeta tersenyum sombong. "Tentu, wahai Sultan. Kami telah melakukan banyak keajaiban di negeri kami, dan akan kami tunjukkan pula di sini, agar tuanku dan rakyat percaya akan cahaya kebenaran kami." Maka mereka pun bersiap. Seorang pendeta maju ke tengah ruangan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak lantang, "Dengan kekuatan suci dari langit, aku akan memerintahkan kendi ini melayang ke udara." Kendi kecil diletakkan di lantai. Ia berdua panjang dengan bahasa asing yang tidak dimengerti siapapun. Namun kendi itu diam tak bergeming. Rakyat menahan tawa, sementara wajah sang pendeta mulai memerah. Ia mencoba lagi, dengan mantra lebih panjang dan gerak lebih megah, hasilnya tetap sama. Kendi itu tetap di tanah, tidak bergerak sejari pun. Melihat kegagalan itu, Abu Nawas berkata lembut, "Barangkali mujizatnya tertahan di langit karena perjalanan jauh dari negeri tuan." Pendeta lain segera maju, mencoba menunjukkan mujizat baru. Ia berkata akan mengubah air menjadi anggur. Maka disiapkannyalah segelas air jernih, lalu ia meneteskan serbuk merah yang disembunyikan di ujung kukunya. Warna air berubah seketika menjadi merah tua. Rakyat terperanjat, namun Abu Nawas menatapnya dengan senyum miring. Ia bertepuk tangan pelan, lalu berkata, "Ah, indah benar mujizat tuan. Namun, adakah yang salah bila seorang anak kecil pun mampu melakukannya?" Ia menoleh ke arah seorang bocah penjual kurma di sudut ruangan. "Hai nak," panggil Abu Nawas, "maukah engkau meniru keajaiban para orang suci ini?" Anak itu maju dengan malu-malu. Abu Nawas berbisik padanya, lalu menyerahkan sedikit serbuk merah dari tangannya sendiri yang ia peroleh semalam dari tukang obat di pasar. "Lakukan seperti tadi," katanya pelan. Sang bocah meneteskan bubuk itu ke dalam kendi berisi air, dan seketika air pun berubah warna, sama persis. Serentak rakyat meledak dalam tawa gemuruh. "Astagfirullah, bocah pasar pun bisa jadi orang suci rupanya," seru seseorang dari kerumunan. Sultan pun tersenyum, menahan geli, sementara wajah para pendeta merah padam antara malu dan marah. Pemimpin mereka berusaha menegakkan wibawa, berkata lantang, "Ini bukan kegagalan mukjizat kami. Semua ini terjadi karena iman rakyat Baghdad terlalu lemah, sehingga mukjizat tak dapat turun ke bumi." Abu Nawas mengangkat alis dan menatapnya tajam, namun suaranya tetap lembut. Begitu rupanya. Bila mujizat gagal, rakyat yang disalahkan. Padahal yang sejati tak memerlukan penonton yang beriman untuk terjadi. Sebab kebenaran tidak bergantung pada tepuk tangan manusia. Rakyat kembali bersorak dan tertawa. Beberapa wazir menutup mulut menahan senyum. Sultan yang sejak tadi mengamati dengan penuh perhatian, akhirnya berkata, "Sudah cukup. Aku telah melihat lebih dari cukup. Mukjizat tanpa kejujuran hanyalah sihir murahan." Para pendeta tertunduk malu, namun Abu Nawas membungkuk hormat kepada Sultan dan berkata, "Daulat tuanku, hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kadang yang berteriak paling keras tentang kebenaran
justru yang paling takut bila tabir kebohongan disingkap. Sultan mengangguk, matanya bersinar tajam namun puas. "Engkau benar, Abu Nawas. Namun biarlah mereka tinggal beberapa hari lagi. Aku ingin melihat apakah mereka masih menyimpan tipu daya lain." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, tuanku. Bila ular tak bisa menggigit, biasanya ia akan mencoba berbisik." Dan demikianlah hari itu berakhir dengan tawa yang bergema di seluruh Baghdad. Rakyat bersukaria menyebut nama Abu Nawas, sementara para pendeta berjalan keluar dari istana dengan kepala tertunduk, wajah merah padam seperti kain yang terbakar malu. Namun bagi Abu Nawas, permainan belum usai, sebab ia tahu orang yang tertipu oleh kehormatan palsu takkan berhenti sampai malu berubah menjadi dendam. Malam turun perlahan di atas kota Baghdad. Bulan tampak separuh, menggantung di langit seperti mata yang menyaksikan segala tipu daya manusia. Angin berhembus lembut dari arah sungai Tigris, membawa aroma rempah dan bisikan rahasia yang tak ingin diketahui siapapun. Di sebuah rumah penginapan di sudut kota, 10 pendeta duduk melingkar di bawah cahaya lentera minyak. Wajah mereka merah padam menahan malu dan amarah. Sejak kejadian di balairung istana pagi tadi, nama mereka menjadi bahan olok-olok rakyat. Anak-anak menirukan ucapan mereka, penjual di pasar menyindir dengan tawa, dan setiap orang menyebut Abu Nawas dengan sebutan si pengungkap kebohongan suci. Pemimpin mereka menggertakkan gigi. Cukup sudah penghinaan ini. Selama kami masih di Baghdad, nama kami takkan kembali bersih. Orang itu, Abu Nawas, harus disingkirkan malam ini juga. Seorang pendeta bertanya dengan suara ragu. Tapi bagaimana caranya? Ia dijaga oleh pengawal istana. Sang pemimpin menepuk meja. Kita lakukan dengan cara licik pula. Bila si licik dikalahkan dengan kelicikan, itu bukan dosa, melainkan balas dendam dari langit. Maka disusunnya rencana busuk itu. Mereka akan menyelinap ke taman istana tengah malam, menyaru sebagai penjaga, lalu menjerat Abu Nawas dengan tuduhan mencuri emas dari perbendaharaan Sultan. Bila pagi datang, ia akan dihukum tanpa sempat membela diri. Namun tak seorang pun dari mereka tahu bahwa Abu Nawas, dengan naluri tajamnya, telah mendengar desas-desus gelap yang berhembus di kota. Ia tahu mereka akan bergerak malam ini. Katanya sambil tersenyum. Bila serigala lapar datang mencari mangsa, biarlah aku pasang cermin di depan gua, agar yang ia terkam hanyalah bayangannya sendiri. Menjelang tengah malam, Abu Nawas menyamar menjadi penjaga istana. Ia mengenakan jubah tebal, menyembunyikan wajahnya di balik serban besar, dan membawa tombak kayu seperti para penjaga lainnya. Ia berpatroli di sekitar taman, ketika dari balik bayangan pepohonan, muncullah 10 sosok berjubah, berjalan dengan hati-hati sambil berbisik. Di mana kamar Abu Nawas? Di sayap timur dekat Taman Mawar. Jawab yang lain. Baik, bila tertangkap, kita katakan bahwa ia mencuri dan kita hanya menolong Sultan. Abu Nawas menahan tawa. Lalu ia melangkah ke hadapan mereka dengan suara berat, meniru logat penjaga istana. Siapakah kalian yang berkeliaran di malam buta di wilayah Sultan? Para pendeta terkejut, namun cepat menjawab. Kami utusan rahasia Sultan, diperintahkan memeriksa kamar Abu Nawas. Abu Nawas berpura-pura curiga. Utusan rahasia? Aku pun mendapat perintah yang sama, tetapi dari wazir besar. Katanya, malam ini ada 10 penyusup berkedok pendeta yang hendak mencuri di istana. Mendengar itu, wajah mereka pucat seketika. Apa? 10 penyusup? Itukah kami atau mereka? Abu Nawas melanjutkan dengan suara meyakinkan. Begitulah titah wazir.
Ia berkata, penyusup itu cerdik dan mungkin saling menuduh agar lolos dari hukuman. Bila kalian tidak bersalah, buktikan dengan saling memeriksa satu sama lain. Siapa yang membawa alat sihir, dialah penyusup sejati. Rencana kecil itu pun berhasil. Satu demi satu, para pendeta mulai mencurigai temannya. Mereka saling menggeledah, saling menuduh bahwa serbuk merah, cermin, dan tali rahasia. Suara mereka meninggi, dan pertengkaran pun pecah di taman istana. Abu Nawas mundur perlahan lalu memanggil beberapa penjaga sungguhan yang berjaga di gerbang. Cepat! Ada keributan di taman, barangkali pencuri yang disebut wazir. Maka para pengawal berlari dengan obor di tangan, mendapati 15 pendeta itu tengah berteriak-teriak saling tuduh di bawah cahaya bulan. Mereka pun segera ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Keesokan paginya, ketika matahari naik di atas menara Baghdad, rakyat menyaksikan pemandangan aneh di pasar besar. 10 pendeta yang kemarin begitu angkuh, kini berjalan digiring prajurit, saling memaki dan menyalahkan satu sama lain. Rakyat pun tertawa terbahak-bahak. Lihatlah, orang yang mengaku membawa kebenaran dari langit, kini tersesat di bumi karena kebohongannya sendiri. Sementara itu di beranda istana, Sultan Harun al-Rashid memandang Abu Nawas yang berdiri di sampingnya sambil tersenyum tenang. Abu Nawas, bagaimana engkau bisa mengetahui rencana mereka sebelum mereka bergerak? Abu Nawas menjawab dengan tawa ringan. Tuanku, bila kucing mencuri ikan, baunya akan sampai ke hidung sebelum cakarnya menyentuh piring. Begitu pula kebohongan, aromanya selalu mendahului tindakannya. Sultan tertawa terbahak-bahak mendengar perumpamaan itu, lalu berkata, engkau benar-benar penjaga kebenaran yang tak mengenakan jubah kebesaran, sementara orang-orang suci palsu itu justru memakai jubah kemunafikan. Dan demikianlah tawa memenuhi istana Baghdad pagi itu. Nama Abu Nawas semakin harum di kalangan rakyat, sementara para pendeta yang dulu berdiri sombong, kini tersungkur malu oleh kelicikan yang lebih halus dari mereka sendiri. Namun kisah belum usai, sebab Sultan, yang bijak namun berhati lembut, belum menjatuhkan keputusan terakhir. Ia ingin melihat apakah keadilan dapat berjalan tanpa pedang, hanya dengan akal dan tawa. Tatkala fajar menyingkap tirai malam, cahaya matahari menimpa menara Baghdad yang megah. Di istana Sultan Harun al-Rashid, suasana pagi itu sunyi dan berat. Di balerung utama, Sultan duduk di atas takhta yang bertatahkan emas. Wajahnya tampak muram, menatap 10 pendeta yang kini berdiri tertunduk di hadapannya. Mereka, yang semula datang dengan jubah putih dan kepala tegak, kini bagai burung kehilangan sayap, lusuh, diam, dan malu. Rakyat memenuhi halaman istana, ingin menyaksikan bagaimana keadilan ditegakkan bagi orang-orang yang telah memperdaya mereka dengan sihir dan kesombongan. Sultan menghela napas dalam-dalam. Wahai para pendeta dari negeri jauh, titahnya, kalian datang mengaku membawa hikmat langit, namun menebar kebohongan di bumi Baghdad. Kalian mempesonakan rakyat dengan tipu daya, dan hampir menyesatkan hatiku pula. Katakanlah, adakah agama yang menuntun manusia pada kesombongan? Tak satu pun dari mereka berani menjawab. Wajah mereka pucat, mata menatap lantai marmer yang dingin. Sultan berpaling kepada sosok yang berdiri di sisi tahta, Abu Nawas, dengan jubah sederhana, kepala sedikit tertunduk, dan senyum tenang di bibirnya. Wahai Abu Nawas, sabda Sultan, engkau telah membuka mata kami dari kabut kepalsuan. Maka sekarang aku serahkan perkara ini kepadamu. Bagaimana sebaiknya keadilan ditegakkan? Abu Nawas maju perlahan. Langkahnya ringan namun suaranya mantap. Tuanku, katanya, hamba percaya bahwa tidak setiap kesalahan perlu ditebus dengan cambuk, dan tidak setiap kejahatan layak dibalas dengan besi. Ada hukuman yang lebih pedih daripada penjara, yaitu rasa malu karena kebenaran yang terbuka di hadapan semua orang. Sultan mengangguk perlahan,
memberi tanda agar Abu Nawas melanjutkan. Maka Abu Nawas berdiri menghadap para pendeta itu. Tatapannya tajam namun tidak beringas, seperti mata seorang guru kepada murid yang tersesat. "Wahai para pendeta," katanya dengan suara lantang, "kalian datang ke negeri ini membawa kitab di tangan dan kesombongan di dada. Kalian mengaku suci, padahal mulut kalian dipenuhi kebohongan dan hati kalian diselimuti niat busuk." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke seluruh ruangan. "Ketahuilah," sambungnya, "barang siapa menyebut dirinya suci, sesungguhnya ia paling dekat dengan dosa kesombongan. Sebab orang yang benar-benar mengenal Tuhan tidak sibuk memuji dirinya, melainkan sibuk memperbaiki hatinya." Rakyat yang mendengar dari luar balairung berbisik habum, beberapa bahkan menunduk, tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas yang dalam dan jernih. "Lihatlah," lanjut Abu Nawas, "inilah akibat dari merasa tinggi di hadapan manusia. Kalian hendak menipu Sultan dengan ilusi, namun lupa bahwa kebenaran tidak bisa ditipu. Ia seperti matahari, walau tertutup awan sejenak, cahayanya pasti kembali menyingkap segalanya." Para pendeta gemetar. Beberapa menitikkan air mata. Yang semula menyombongkan diri, kini tak sanggup menatap siapapun. Sultan menatap mereka dengan pandangan teduh. "Abu Nawas," ujarnya, "hukum apakah yang pantas bagi mereka setelah engkau buka kedoknya?" Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, biarlah mereka dihukum dengan kebajikan, bukan kekerasan. Usirlah mereka dari Baghdad, agar mereka belajar bahwa negeri ini bukan tempat bagi kebohongan. Tetapi sebelum mereka pergi, izinkan hamba menitipkan pelajaran yang kelak akan mereka ingat sepanjang hidup." Sultan mengizinkan. Maka Abu Nawas mendekati mereka dan berkata perlahan, "Pergilah dan bawalah rasa malu kalian sebagai guru. Sebab kadang rasa malu itulah yang pertama kali menuntun manusia kembali kepada kebenaran." Balerung sunyi. Hanya suara lembut langkah kaki para pendeta yang meninggalkan istana dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Tidak ada cambuk, tidak ada darah, hanya keheningan dan penyesalan yang menundukkan hati. Sultan menatap Abu Nawas dengan kagum. "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Lidahmu lebih tajam dari pedang, tapi tidak menumpahkan darah. Engkau menegakkan keadilan tanpa kekerasan." Abu Nawas tersenyum tipis. "Tuanku, sesungguhnya manusia tak perlu dibunuh untuk dihukum. Cukup tunjukkan padanya bayangan dirinya sendiri, dan ia akan tahu betapa kecilnya ia di hadapan kebenaran." Maka hari itu Baghdad bersorak gembira. Rakyat memuji kebijaksanaan Sultan dan kecerdikan Abu Nawas, dan Sultan pun berkata di hadapan semua orang, "Selama Baghdad berdiri, biarlah nama Abu Nawas menjadi peringatan bahwa tawa, bila berpadu dengan akal dan kejujuran, dapat menundukkan keangkuhan yang paling keras sekalipun." Keesokan harinya, pagi itu Baghdad kembali bernafas dengan tenang. Angin dari sungai Tigris berhembus lembut, membawa aroma rempah dan suara azan dari menara-menara tinggi. Di pasar, rakyat bercakap-cakap riang, menyebut nama Abu Nawas dengan kagum dan tawa yang tak kunjung padam. Sementara itu, jauh di luar gerbang kota, tampak 10 pendeta berjalan tertunduk, jubah mereka berdebu, langkah mereka lesu. Tiada lagi sombong di dada, tiada lagi kilau di mata. Mereka meninggalkan Baghdad bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai pelajaran yang hidup bagi siapapun yang datang dengan kesombongan dan dusta. Kabar itu sampai ke telinga Sultan Harun al-Rashid. Maka beliau memanggil Abu Nawas ke balairung istana. Ketika Abu Nawas datang, Sultan menyambutnya dengan senyum yang hangat. "Wahai Abu Nawas," sabda beliau, "engkau telah menyelamatkan negeri ini dari tipu daya, menjaga martabat istana, dan menegakkan kebenaran tanpa menumpahkan darah. Sebagai balas jasa, aku hendak memberimu hadiah besar, emas, permata, dan sebidang tanah di tepi sungai." Abu Nawas menunduk hormat, lalu tersenyum dengan lembut. "Tuanku yang mulia," katanya,
hamba tiada mengharap emas, sebab emas akan habis ditukar. Tiada mengharap tanah, sebab tanah akan habis dibagi, dan tiada mengharap gelar, sebab gelar akan hilang bila akal mati. Cukuplah bagi hamba satu ganjaran, tawa rakyat yang lahir dari kebenaran." Sultan menatapnya, terdiam sejenak, lalu tertawa bahagia. "Wahai Abu Nawas," ujar beliau, "engkau benar-benar aneh, tapi keanehanmu itulah yang menjadi cahaya di istanaku." Abu Nawas menjawab dengan senyum jenaka, "Tuanku, bila semua orang bijak hanya berdiam diri, siapa lagi yang akan membuat kebodohan tampak lucu dan kesombongan tampak kecil? Maka biarlah hamba jadi cermin yang memantulkan kebenaran dengan tawa, agar orang yang melihatnya sadar tanpa merasa disalahkan." Sultan tertawa makin keras hingga air matanya menetes. "Benar katamu, Abu Nawas. Engkau mentertawakan dunia, tapi sesungguhnya engkau sedang mengajarkannya berfikir." Lalu, Sultan memerintahkan agar setiap Jumat rakyat boleh datang ke istana mendengar kisah Abu Nawas, bukan sebagai pelawak, melainkan sebagai guru kebijaksanaan yang berbicara dengan tawa. Hari-hari pun berlalu. Nama Abu Nawas semakin harum, bukan karena kekayaan, tetapi karena akal dan ketulusannya. Ia hidup sederhana di tepi sungai, sering duduk di bawah pohon kurma sambil bercakap dengan anak-anak, mengajarkan bahwa kebenaran tak selalu harus serius, dan kebijaksanaan sering tersembunyi di balik gurauan. Dan begitulah kisah berakhir. 10 pendeta telah pergi membawa malu. Sultan belajar berhati-hati terhadap kata manis, dan rakyat Baghdad kembali percaya bahwa tawa yang jujur lebih berharga daripada 1000 mukjizat palsu. Sebelum menutup hari, Abu Nawas berkata pada murid-murid kecil yang duduk di sekelilingnya, "Wahai anak-anakku, ketahuilah, kebijaksanaan sejati bukan pada jubah, bukan pada kitab, dan bukan pula pada nama besar. Ia bersemayam di hati yang jujur dan pada lidah yang tak membohongi diri sendiri. Barang siapa bisa mentertawakan dirinya, maka setan pun akan pergi malu." Anak-anak pun tertawa, dan di bawah langit Baghdad yang biru, tawa itu menggema, tawa yang menjadi saksi abadi bahwa kebenaran dan kelucuan bila berjalan beriringan akan membuat dunia ini lebih ringan untuk dijalani.